berjamaah merupakan sholat yang memiliki banyak keistimewaan. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, tentu harus ada seorang imam. Seperti yang kita tahu, imam adalah pemimpin dalam sholat, memiliki tanggung jawab di hadapan Allah terhadap makmumnya. Menjadikan seseorang sebagai imam juga ada kriteria yang menjadikannya layak menjadi pemimpin sholat. Jika biasanya imam adalah orang dewasa, siapa sangka meski masih bocah, anak ini sudah menjadi imam. Bahkan suaranya membuat siapapun merinding loh mendengarnya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ. Lantas seperti apakah ketentuan anak kecil menjadi imam dalam Islam? Yuk kita telah bersama Ustadz Wijayanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Antara gemas dan takjub ya pemirsa, bocah laki-laki bertubuh mungil ini diketahui menjadi imam di salah satu masjid di Mekah. Makmumnya pun tak hanya anak muda, melainkan orang-orang dewasa. Bocah laki-laki bertubuh mungil lainnya juga membuat takjub. Meski kala itu ia masih berusia 4 tahun, anak ini sudah menjadi imam sholat tarawih. Meski sholat tarawihnya rakaatnya cukup banyak, ia tetap melantunkan ayat dengan semangat loh pemirsa. Melihat dua cuplikan imam cilik ini, pasti di antara Anda ada yang bertanya bukan? Apakah boleh seorang bocah laki-laki mengimami makmum yang jauh lebih tua? Lantas seperti apa hukumnya? Kecil yang dimaksud itu harus ada catatan. Kecil kalau itu kecil fisik tapi sudah balik boleh. Karena intinya anak kecil atau anak besar yang penting dia sudah balik. Kedua, dia sudah tahu hukum antara halal haram, membedakan baik dan buruk. Kalau laki-laki maka diusahakan memang yang namanya dewasa kalau sudah mimpi basah dan jelas dia sudah memenuhi bacaan-bacaan sholatnya, rukun tertib sholatnya dia sudah lengkap, maka boleh mengimami. Jadi sekali lagi, anak kecil tidak boleh mengimami sholat kalau dia memang belum balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Muhammad Taha Al-Junad adalah seorang qori yang sudah terkenal sejak kecil. Suara merdunya melantunkan ayat Al-Quran membuat hati pendengarnya sejuk dan tentram. Ia bahkan dijuluki Beautiful Voice of Heaven oleh warga Timur Tengah. Meski masih kecil, ia sudah sering menjadi imam di beberapa masjid. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tak hanya itu, suara indahnya pun sering diputar di masjid-masjid dan tempat pengajian. Memang salah satu syarat seseorang menjadi imam adalah berdasarkan bacaan yang bagus. Tapi bagus seperti apa maksudnya? Apakah bagus dalam segi suaranya yang merdu atau tajwidnya? Yang penting adalah mereka waratilil Quran tartila, yaitu tartil di dalam membaca Quran. Tartil itu makhraj dan tajwidnya benar dan juga suaranya bagus. Karena syarat jadi imam adalah yang dia sudah bisa membaca Al-Quran dan bacaannya lebih banyak daripada yang lain. Karena nanti akra'uhum,
Siapa akrohum? Akrohum adalah orang yang menguasai keislaman, menguasai Quran dan hadis, bahkan mereka disenangi oleh banyak orang dari makmum-makmumnya. Itulah syarat imam. Syarat imam yang lain tentu yang lebih tua, yang lebih dewasa. Kalau dia sudah ditetapkan, maka itu yang berhak, apalagi tuan rumah, maka diberhak untuk menjadi imam. Sekali lagi, orang yang bacanya bagus, yang dimaksud adalah tartil, yaitu benar panjang pendeknya, tajwidnya, dan makhrajul hurufnya. Pemirsa, tahukah Anda, di Palestina rupanya anak-anak kerap dipilih sebagai imam sholat. Maka tak jarang kita melihat di internet atau media sosial, para jamaah Palestina diimami oleh seorang anak kecil. Bukan tanpa alasan, mereka dipilih karena memiliki hafalan Quran yang lebih banyak dari jamaah lain. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. Seperti yang kita tahu, Palestina memiliki program tahfiz Quran yang mana menjadi salah satu rahasia lahirnya para hafiz cilik. Seperti adik yang satu ini, tak hanya menjadi hafiz, tapi ia juga memiliki suara yang merdu. Bahkan dalam memimpin sholat pun, ia terlihat menghayati setiap ayat yang ia bacakan. Melihat seorang imam yang memimpin sholat sambil membaca Al-Quran di depannya? Seperti adik ini. Kira-kira seperti apa ya hukumnya mengimami sholat sambil membaca Al-Quran? Secara prinsip hukum fikih sah. Tetapi sebetulnya anjurannya adalah bacalah Quran mayasarna minal Quran, apa yang mudah dan sudah dihafal di dalam Al-Quran. Apa yang mereka sudah memahami dan juga menghafalkannya. Tetapi secara hukum boleh. Tentu syaratnya sudah disiapkan sebelumnya. Jangan walabdolin amin terus lari nyari-nyari Quran, jangan. Kalau perlu kasih tripod, kasih tempat yang memang sudah disiapkan sebelum sholat. Di beberapa imam di masjid-masjid tertentu memang sudah disiapkan Quran besar, sehingga apa? Dia menghatamkan Quran urut dari Al-Baqarah sampai An-Nas, sehingga satu malam bisa satu juz kedua, juz ketiga, dan seterusnya. Tapi prinsip boleh kita mengimami sholat sambil membaca Al-Quran di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Indonesia juga punya imam cilik bersuara syahdu loh pemirsa. Ia adalah Syekh Abdul Rashid asal Pekanbaru. Memiliki hobi menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran sejak kecil menjadikannya anak istimewa yang sudah bisa menghafal Al-Quran sejak umur 5 tahun. Tak hanya itu, dirinya bahkan mampu menirukan irama 15 imam besar dunia. Syekh Ash-Shuraim, Mekah. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Syekh Asad Al-Mini. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bocah yang diberi gelar Syekh oleh Syekh Ali Jaber ini mengaku sangat cinta pada masjid, sehingga dirinya selalu ingin sholat di masjid yang berbeda-beda. Dan tak jarang Abdul Rashid didapuk menjadi imam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang imam dalam sholat adalah orang yang diikuti dalam kebaikan sekaligus penanggung jawab. Benarkah seorang imam akan menanggung dosa dari makmumnya jika melakukan kesalahan dalam sholat? Ya, imam itu rois, imam itu mas'ulun an ro'yati.
Imam itu akan menanggung semua kesalahan-kesalahannya kalau di dalam proses sholatnya ada keliru. Maka syarat menjadi imam, dia harus lebih mengerti hukum-hukum, dia lebih mengerti tentang keislaman, dia lebih tahu tentang syarat dan rukunnya sholat. Karena imam menanggung dosa kesalahan di dalam perjalanan sholat. Tidak hanya imam sholat, imam yang lain juga akan bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpin. Demikian juga imam dalam sholat. Untuk itulah, pilihlah imam yang akra'uhum, yang dia lebih menguasai keislamannya, lebih dewasa, ingat